Mobil Teaching inilah sebuah laboratorium proses pembelajaran yang merupakan pusat latihan laboratorium bagaimana kita nanti bisa melakukan pembelajaran di kelas yang sebenarnya. Salah satu topik kita pada pertemuan 12 ini adalah keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Jadi ini berkaitan dengan pengorganisasian kelas. Tentu murid kita ini ada yang kemampuannya berbeda, diferensiasi, kemampuan anak berbeda-beda ya. Maka anak-anak kelompok kecil ini atau perorangan itu perlu ada dapat layanan, sehingga dia tidak ketinggalan kalau memang dirasa dari sisi pemahaman kecerdasannya kurang atau lambat atau kesulitan, maka kelompok kecil ini perlu juga kita gunakan. Jangan sampai anak tidak pernah disapa, tidak pernah dilayani. Anak 32 itu cukup banyak ya, atau anak 20 itu cukup banyak. Bagaimana mereka dapat pelayanan individu atau kelompok. Sehingga nanti ini perlu dipraktekkan ke kita. Misalnya ada masalah ini, pembelajaran ini, maka guru bisa mempraktekkan bagaimana dia membimbing anak-anak tersebut. Yang dimaksud dengan keterampilan mengajar kelompok kecil itu adalah kecakapan menanamkan pengetahuan dilakukan pada kelompok siswa atau siswa secara individu. Jadi bagaimana upaya pendekatan guru ya, ketika ada kelompok kecil atau perorangan tadi mengalami kesulitan. Bagaimana upaya kita, tentu ditanya apa yang kalian lakukan mengerjakan ini, Pak, ini saya nggak ngerti, ini didengar. Dekatilah anak tersebut, kelompok tersebut ya, untuk diarahkan bagaimana sih kunci dari sebuah kalimat pernyataan dan pertanyaan ini, sehingga anak bisa paham. Memang kita membaca bisa, tapi kan tidak tahu makna daripada kalimat yang dimaksud. Oleh sebab itu, kemampuan klasikal harus kita menguasai dalam kelas. Tapi ada keterbatasan, kita tidak bisa menjangkau apakah apa yang kita sampaikan paham atau tidak. Maka perlu variasi pengorganisasian kelas penting sekali. Peran guru dalam mengajar kelompok dan perorangan. Jadi guru sebagai seorang organisator dalam pembelajaran tentu variasi pengorganisasian kelas ini penting supaya memunculkan masalah-masalah yang perlu kita temukan dan kita pecahkan. Kita dulu juga sebagai salah satu sumber informasi pengetahuan keterampilan ini juga kita berbagi kepada anak. Pak Guru bisa ya, Pak Guru kok mengerti ya kalau ini, tapi karena banyak membaca, banyak mengetahui. Nah, anak-anak ini bisa kena magnet daripada sebuah kemampuan guru tersebut. Juga mendorong kepada siswa untuk belajar terus-menerus sepanjang hayat. Bahwasanya tidak ada yang tidak bisa kita lakukan atau dipelajari asal kita mau. Dan dengan demikian juga akan menemukan si A, si B, kelompok A, kelompok C ini memiliki keunggulan apa, kelemahan apa, sehingga kita bisa menyesuaikan materi ajar yang ada di dalam kurikulum, apakah perlu kita kembangkan, apa perlu kita kurangi bobotnya. Sebab saat ini dengan adanya pendidikan inklusif, guru tidak harus membuat RPP anak ABK-nya tidak membuat RPP 8, cukup satu saja, hanya indikatornya kita bedakan satu dengan yang lain. Nanti akan dibahas sebentar di pendidikan inklusif ini. Penyediaan materi dan kesempatan belajar bagi siswa. Jadi anak di kelas kita harus diberi materi sesuai dengan bobotnya. Materi sama, bobotnya berbeda, strateginya berbeda, pendekatannya berbeda. Di sini tentu
tidak seperti seorang pasien yang sakit. Ada 5 orang sakit jantung, sakit ini, tentu berbeda kalau kita kaitkan dengan pembelajaran. Materi sama, misalnya tentang penjumlahan bilangan dasar 1 sampai 10 bagi anak kelas 1 menjelang naik kelas 2 itu bisa. Ternyata juga ada anak yang tidak bisa, hanya sampai 5. Nah, ini pentingnya layanan individu tadi. Jadi semua siswa punya hak yang sama, mendapat pelayanan yang sama, supaya tidak terabaikan oleh yang lain. Guru matanya harus memancarkan cahaya dari semua sudut, dari ke kursi, di meja ke meja, bahwa inilah anak-anak yang perlu mendapat pelayanan yang baik dari guru. Adapun syarat-syarat mengajar kelompok kecil dan perorangan itu, pertama, memang adanya interaksi komunikasi sosial ya antara guru dengan siswa. Jangan sampai kita tidak mengenal murid kita, namanya tidak hafal, bahkan kita harus tahu hobi makanannya. Itu semakin kita banyak mengenal anak, maka kita bisa menganalisa kebutuhannya, juga apa yang menjadi kesulitannya. Setiap anak memiliki kecepatan yang berbeda dalam belajar, punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, ada audio visual, ada yang dia itu tidak senang menulis, menggambar, tapi dia telinganya, dia menyimaknya kuat. Tentu tergantung kepada mana yang di antara panca indera yang dioptimalkan. Contoh, anak tunanetra jelas tidak bisa melihat, terbatas, bahkan nyaris tidak bisa melihat. Tapi dia di antara fungsi-fungsi panca yang kuat, diantaranya telinga, dia akan kuat, bisa membedakan, bahkan lebih tajam telinga kita, telinga mereka daripada telinga kita. Jadi berikanlah bantuan anak sesuai dengan kebutuhannya. Siswa dilibatkan di dalam kegiatan pembelajaran dengan baik, tanpa memposisikan mana yang sangat cerdas atau kurang. Mereka kita organisir secara heterogen untuk supaya saling membantu. Itulah beberapa syarat mengajar kelompok kecil dan perorangan yang perlu dikuasai guru. Biasanya anak itu punya pertama potensi atau peluang, keunggulan, tapi juga kelemahan. Dari keunggulan dan kelemahan ini kita analisa menjadi sebuah kebijakan layanan. Oh, anak ini contoh membacanya, kemampuannya masih terbata-bata, tapi dia itu kalau bergaul lebih akrab dia, tapi membacanya terbata-bata. Yang satu lagi membacanya lancar, tapi dia ketika berkumpul dengan orang tidak bisa bicara. Masing-masing anak itu unik memang. Disinilah lapangan pengabdian guru untuk memahami fakta-fakta, dianalisa fakta-fakta, sehingga kita bisa menemukan solusi. Bahwasanya pembelajaran semua anak harus dilayani sama, tapi sesuai dengan kebutuhannya. Saya kira itu saja kaitannya dengan layanan kelompok kecil dan perorangan yang perlu dipegang oleh guru di dalam pembelajaran, sehingga tidak ada anak yang terabaikan, tidak ada anak yang tidak dilayani, tapi anak semua dilayani dengan keikhlasan dari guru, dari sifat pemancar guru tersebut. Saya kira itu materi yang Bapak sampaikan bisa nanti dilanjutkan di materi yang Bapak di-upload di link agar itu diperdalam, dan silahkan kalian bisa berkomunikasi lewat WhatsApp atau telepon tentang materi-materi yang belum paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.